Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di playlist Machine Learning 101. Kita masuk, beberapa video sebelum ini ke pembahasan, pengenalan gambar atau image classification. Beberapa video sebelum ini, 4 ya kalau nggak salah, 4 video sebelum ini kita bahas, bagaimana mengenali tulisan, angka ya, 0 sampai 9 menggunakan, MNIST dataset. Nah, di video kali ini kita akan kenalan dengan satu dataset baru seperti yang teman-teman baca di judul video ini, yaitu MNIST untuk fashion ya. Jadi MNIST ini selain ada, digit ya 0 sampai 1, ada juga pengenalan gambar, gambarnya adalah, gambar-gambar fashion ya. Kita coba lihat aja. Nah, seperti biasa saya sudah siapkan codingnya di sini. Oke, ini, proses load-nya yang di atas sini, kita coba. Jadi pertama kita panggil, MNIST-nya ini dari TensorFlow ya. Jadi kita panggil import TensorFlow STF, lalu MNIST sama dengan tf.keras dataset fashion MNIST. Lalu kita ambil sama seperti MNIST yang digit, yaitu ada training image, ada training labels, ini maksudnya train X, train Y-nya, ini test image, dan ini test labelnya. Ini kalau kita running, nah oke dia nggak ada error. Nah setelah itu kita bagian sini kita hapus aja. Kita coba lihat shape-nya yang ini. Jadi kita coba lihat seberapa besar dataset yang ada di MNIST ini. Oke. Ini oh iya, ini karena tadi yang ini sudah keklik running ya, jadinya dia udah ke-split sebentar. Oke, kita coba running ulang, kita load lagi datanya. Setelah itu kita lihat shape-nya. Nah, dia shape-nya data train-nya itu ada 60.000, dia image 28 kali 28, data test-nya dia ada 10.000. Nah, untuk lebih jelas, lihat keterangannya ada di GitHub-nya Zalando Research. Ini ada MNIST ya, Fashion MNIST. Di sini lihat keterangannya, ini gambar-gambarnya, ada baju ya, kalau menurut kita ini baju, celana, lengan panjang dan sebagainya, ada sepatu. Nah, ini gambaran embedding visualisasinya seperti ini. Lalu kemudian dia datanya ada banyak ya. Ini example-nya 60.000, ini training test-nya. Nah, lalu di sini ada 10 kelas juga ya, ada t-shirt, ada trouser, ada pullover, ada dress, ada coat, ada sandal, ada shirt, ada sneaker, bag, sama ankle boot. Nah, seperti itu ya. Jadi dia punya dataset sebanyak itu. Oke, nah untuk processing di sini saya split, saya ambil 100 pertama dulu untuk data training dan data testingnya, karena nanti ada proses yang akan kita jalankan supaya nggak 60.000 kita jalanin. Jadi kita split dulu. Ini proses splitnya di sini. Kita pindahin sini deh. Oke, ini bagian split. Nah, setelah itu kita coba visualkan. Di sini saya pakai NumPy, lalu kemudian di sini saya panggil indeks data yang ke-10. Jadi saya ambil gambar yang 10, saya coba tampilkan menggunakan matplotlib yang ini, training image yang ke-10, lalu kita lihat labelnya, lalu kita lihat bagaimana digit angkanya. Kita running. Oke, nah dia gambarnya seperti ini ya. Di 000 lalu ada angka. Kalau kita lihat sekilas, kita zoom out dulu ya. Ini intuitif ya gambarnya, bisa kita lihat ini memang gambarnya baju ya. Gambarnya baju, lalu ini kelasnya 0. Data ke-10 kelasnya 0, 0 itu apa? T-shirt ya. Coba kita ganti yang lain. Ini si IDX datanya kita ganti jadi, tadi kan ambil 100 ya, 80 lah. Oke, yang ke-80. Nah, seperti ini indeks yang ke-1 ya, yang ke-1 apa?
trouser. Trouser. Oke ya, celana panjang gitu ya, celana panjang. Itu trouser untuk yang ke-1. Kita coba lagi random aja yang ke-50. Dapat yang lain nggak ya? Oke, dapatnya apa ini? Yang ketiga apa? Dress ya, dapatnya dress. Nah, itu bisa teman-teman cek satu persatu, menarik. Ini datasetnya, lalu gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba, dengan memanggil ditambahkan dengan si map-nya, kita panggil si map-nya ke gray. Jadi kalau yang ini tampilannya yang ini ya, ini kan display-nya yang ini, eee, display image. Nah, yang ini display image-nya saya coba tampilkan dengan, eee, grayscale ya, tampilannya aja sebenarnya, secara data dia masih tetap, sama ya. Jadi kalau kita grayscale gambarnya, berubah jadi hitam dan keabu-abuan aja ya. Jadi dari hitam sampai putih tapi ada keabu-abuannya. Oke, ini ya. Nah, di sini saya coba convert jadi one hot gitu ya. Datasetnya jadi one hot dengan cara ini, script ini ada di penjelasan video, beberapa video di belakang. Ups. Ini adalah script cara singkat kalau pakai Python cukup satu baris mengubah setiap digit yang ada di sini itu menjadi hitam putih. Nah, kita running untuk seluruh data, kita running aja. Oke, ini udah selesai karena tadi kan datanya cuma 100. Kalau 60.000 udah saya coba lama banget. Jadi ini adalah convert to one hot. Oops. Oke, ini convert to one hot, lalu kita coba running dengan indeks data yang sama, dia jadi one hot seperti ini, 1110, lalu gambarnya jadi seperti ini. Oke, nah kita coba pakai data yang lain, mana tadi? Nah, ini indeks datanya, kita balik lagi ke yang 0, kita running, dia gambar, oh dia udah berubah jadi one hot semua ya, karena dia udah berubah jadi one hot, balik lagi ke atas, jadi kalau saya panggil di script yang ini dia juga berubah jadi one hot. Nah, kalau kita lihat dengan one hot itu dia, berubah sekali drastis datanya ya. Jadi tidak intuitif. Ini saya harus, restart runtime-nya dulu. Oke, kita coba restart ya runtime-nya supaya, hasil processing-nya dia nggak jalan lagi. Kita load lagi datanya. Oke, lalu kita langsung split aja. Nah, kita running yang ini. Nah, kita lihat di sini, ini data sepatu, ini gambarnya seperti ini ya. Ini cukup intuitif, kalau kita tampilin dalam bentuk grayscale, dia masih oke. Nah, sekarang kita coba convert ke one hot encode, itu jadinya seperti ini, nah gambarnya seperti ini. Nah, lihat di sini, ini terlalu banyak hitam ya, sorry, terlalu banyak putih. Sebenarnya dia ada banyak warna kan di sini. Dia ada banyak cukup warna, tapi ini ngeblok putih semua kalau kita threshold. Nah, ini kelemahannya, nanti, apa namanya, spoilernya, kalau kita menggunakan one hot untuk data MNIST ini, terlihat di sini MNIST Fashion ya maksudnya, dia, apa ya, nilai, eee, semantiknya agak berkurang ya. Kalau ini kan masih oke lah, dia ada tali, ada, beberapa warna, lalu ini kemudian, kalau pakai color, 3 channel, apalagi ya jauh lebih kelihatan secara intuitif. Tapi kalau dirubah menjadi hitam putih, beda dengan ini, apa, kemarin di video sebelumnya dengan data MNIST yang huruf ini, walaupun kita ubah ke 1010, itu nilai semantiknya dia masih cukup dekat lah kalau kita lihat secara langsung. Nah, nanti kalau kita menggunakan data ini, kita nggak, apa namanya, nggak disarankan menggunakan pre-processing seperti ini. Nah, nanti tentu solusinya yang paling tepat sebagaimana dijelaskan di, GitHub dari dataset ini, kita lihat di sini ya. Kalau kita scroll ke bawah, sudah ada kompetisi jago-jagoan gitu ya. Siapa yang bisa membuat, sistem yang paling akurat, mana ya tadi saya baca, oh di atas kayaknya ya.
itu, nah ini dia bilang gini, "MNIST is too easy." Ya dengan convolutional neural network dia bisa akurasinya 99,7. Nah, kalau dengan menggunakan classic machine learning 97 aja ya. Jadi, keren juga ya. Oke, ini ada, oh ini ininya benchmark-nya. Jadi teman-teman kalau mau lomba-lombaan silahkan tuh masih bisa dikejar 0,3. Ada error 0,3 masih bisa dikejar, tapi ya harus kerja keras kayaknya persaingannya karena tipis sekali. Nah, di bawah, ini ada hasil kontesnya, ini classifier-nya, processing-nya, lalu hasil tes akurasinya, dan ini submitternya. Kalau kita coba find yang berhasil 0,99 ini ya, Hardmaru, Abel, Xfan, Cimas gitu ya. Nih, keren-keren dia. Oke, tuh ini 9 yang bisa sampai 0,97 ini. Villa Soncau. Nah, kalau teman-teman pengen terkenal, nah ini orangnya. Villa Soncau dia bisa sampai mana tadi? Ini ya, 0,997 menggunakan Denser. Apa nih Denser? Oke, nggak ada. Ya nantilah. Kira-kira seperti itu pengenalannya untuk data MNIST. Menarik kalau kita mau belajar ke convolutional neural network, tentu kalau pakai datasetnya MNIST yang digit ini nggak kerasa nanti manfaatnya. Tapi kalau pakai MNIST yang fashion, nah baru challenge-nya, tantangannya jauh lebih berasa. Oke, itu aja teman-teman untuk pengenalan data MNIST fashion kali ini. Yang ini memang nanti kita intro ke convolutional neural network. Nah, tapi sebelum masuk ke nanti kita ke convolutional neural network, kita akan coba data MNIST ini biar nggak penasaran dengan multilayer perceptron yang udah kita buat, yang nggak pakai library Keras ataupun NumPy. Kita coba sorry, nggak pakai library Keras ataupun TensorFlow, kita cuma pakai NumPy. Kita coba running di sana cepat aja, dan kita juga coba running di Keras tapi menggunakan multilayer perceptron biasa. Jadi cuma bikin satu layer, 2 layer, kita coba lihat hasilnya tanpa CNN. Baru nanti kita lihat gimana kalau menggunakan CNN. CNN-nya dari mulai yang sederhana, syukur-syukur nanti kesampaian yang lebih kompleks ya. Tapi karena ini Polaris Machine Learning, mungkin saya lebih menekankan ke gambaran bagaimana gambaran CNN-nya dan gambaran machine learning-nya. Nanti teknik-teknik yang lebih advance, PGG-16, CNN itu banyak banget ya, mungkin juga YOLO dan sebagainya nggak akan terlalu didalami, nanti ada playlist khusus lagi tentang itu ya. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, ayo coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.